Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Materi kita malam hari ini yaitu tentang pecahan. Nah, untuk, pecahan itu sendiri, teman-teman harus bisa membedakan jenis-jenis pecahan itu sendiri ya. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Nah, pecahan itu kan terdiri dari 2 angka ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau yang di atas itu namanya pembilang teman-teman, yang di bawah namanya penyebut. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini 2/3, 1/5, 2/9 dan lain-lain itu adalah pecahan biasa. Yang berikutnya, jenis pecahan berikutnya itu pecahan campuran. Untuk pecahan campuran sendiri ini sebenarnya asalnya dari pecahan biasa juga. Nih kita bisa lihat 7/3. Cuman bedanya ya, kalau untuk perubahan pecahan campuran, pembilang itu yang di atas ya, seperti ini 7. Nah, pembilangnya itu biasanya lebih besar dari penyebut ya. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ketika bentuk pecahannya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Jadi 7/3 teman-teman, kalau mau rubah 7/3 menjadi pecahan campuran boleh seperti ini caranya. Lihat saja penyebutnya dulu, jadi kan 3 ya. Kemudian 7 dibagi 3 yang mendekati kan perkalian 2 ya, jadi 2 dikali 3. 2 kali 3 6. Kurang berapa supaya dapat 7? Ternyata kurang 1. Jadi di sini 2/3. Atau cara lain teman-teman juga boleh membagi seperti biasa ya. Jadi di sini misalnya 7, di sini 3. Jadi tinggal bagi 7 bagi 3 yang mendekati kan 2. 2 dikali 3 6. 7 kurang 6 sisa 1. Jadi 2 yang di atas dulu ditulis 2. Dan yang di bawah 1/3. Nah, kalau 8/5 ini kalau kita bagi biasa jadinya seperti ini, 8 di dalam, 5 di luar ya. 8 bagi 5 yang mendekati kan 1. Ya 1 dikali 5 kan 5. Jadi 8 dikurang 5 3. Jadi yang di sini dulu 1, kemudian yang di bawah 3, kemudian penyebutnya 5. Mudah-mudahan teman paham ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian yang ketiga, pecahan desimal. Teman-teman tidak usah khawatir membedakan, pecahan desimal karena ini paling gampang ditandai, pasti ada tanda koma. Jadi kalau misalnya 2,5, terus 0,2 ini adalah contoh-contoh pecahan desimal. Nah, kalau persen, persen intinya itu adalah per 100 atau penyebutnya adalah 1/100 ya. Jadi kalau misalnya 2/100. Ini bentuk persennya adalah teman-teman bisa langsung tuliskan 2%. Karena kalau persen itu adalah per 100 atau penyebut 100. Nah, 3,125% dari 48 adalah karena ada kata dari ini artinya kali ya, perkalian. 3,125 itu kan sama dengan, jadi kita harus dulu, 3,125 itu kan sama dengan 3 ditambah 0,125 ya kan? Di mana 0,125 itu adalah 1/8. Nah, jadi kalau seperti ini boleh teman-teman langsung gabung 3 ditambah 1/8 berarti itu adalah 3/8. Tapi ini bentuknya persen ya. 3,125% dari 48 adalah berarti boleh seperti ini. 3/8 itu kan bentuk pecahan biasanya 25/8. Berarti begini dia, 25/8. Persen itu per 100 ya, jadi 1/100. Dari berarti dikali 48. 48 dibagi 8 itu berapa? 6. Kemudian 25 dibagi 100, 25 dibagi 25 kan 1, 100 bagi 25 4. Di sini sudah habis, tinggal 1 dan 6. 1 kali 6, 6/4. Berarti perkecil, bagi 2, sini tinggal 3, bagi 2 sisa 2, berarti 3/2. 3/2 atau 1, ya B betul ya. Soal nomor 7, urutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Yang paling terbesar di sini tentunya ini ya, 1/7. Karena dia 1 kan sekian. Karena ada 1 di depan berarti dia 1, sekian sekian.
Ada 40%, ada 4/5, ada 3/4, kemudian 0,46. Kalau 40% kan jelas ya bentuknya 40%. Kalau 4/5, ini kalau kita jadikan persen ya, teman-teman boleh, kan kalau persen itu berarti per 100 ya. Jadi teman-teman boleh cari 5 dikali berapa dapat 100, atau boleh juga seperti ini. Langsung dikalikan saja dengan 100%. Jadi 4 dikali 100 kan 400. Dibagi 5 hasilnya adalah 80%. Berarti 4/5 itu sama dengan 80%. Kalau 0,46 namanya juga persen. Persen itu kan berarti per 100 ya. Berarti ini teman-teman boleh tulis 46/100. Ini sudah 100 di bawahnya, jadi bisa dituliskan 46%. Sekarang yang belum 3/4. Kenapa saya tidak perlu cari ini? Karena ini sudah jelas pasti yang paling besar di antara ini semua ya. Lihat saja di pilihannya 1/7 itu semuanya ada di belakang. Jadi 3/4 ini kalau dijadikan penyebut 100 berarti kali 25, kalau di bawah dikali 25 berarti di atas juga dikali 25. 3 dikali 25 kan 75, per 4 dikali 25 itu 100. Kalau sudah per 100 begini teman-teman tinggal rubah saja menjadi persen, berarti 75%. Tinggal diurutkan. Yang paling kecil adalah 40%. Jadi cari ya, jadi 40 kemudian 40 kemudian 46. Berarti 40 harus di depan, ini salah. Berarti tinggal ini. Kemudian setelah 40 baru 46. Berarti ini salah ya karena 34. Setelah 0,46 baru 3/4. Nah, ini salah, berarti jawabannya C. Next nomor 8, 51% dari, ada kata dari lagi ya. Kalau dari itu berarti teman-teman cukup kalikan. Jadi ini ada 2 kali perkalian. 51% dari 765% di 22/765. Jadi kalau kita tuliskan model matematikanya dia seperti ini. 51% itu kan 51/100 dikali 765%, berarti 765/100. Dari lagi berarti dikali 2/760. Ada yang sudah dapat? Oke, tampilkan kembali pembahasan nomor 7. Tunggu ya, selesai nomor 8 baru ke nomor 7. Selesaikan yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan secara baik-baik. 765 dengan 765 ini tewas. Sekarang sisa 51/100 ya. Jadi begini, dikali. Nah, ini agak mengganggu sedikit angka satunya ya. Jadi kalau ada yang boleh diperkecil, ini boleh diperkecil bagi 2. Jadi di sini sisa 11. Yang ini bagi 2 jadi sisa 50. Ini angka satunya lumayan mengganggu ya, 51 dan 50. Jadi kalau seperti ini teman-teman kali habis 51 dikali 11. Lebih baik kita ambil pendekatannya saja. Jadi ini kalau pendekatannya, jadi kita ambil pendekatannya ya. 51 itu kan dekat dengan 100. Dekat dengan 50, berarti 50/100. Pendekatannya saja kita ambil. Sini berarti 11/50. Tetap ya. Nah, ini kan habis sama ini, berarti tinggal 11/100. Nah, jadi tinggal cari juga yang dekat dengan ini. 11 dibagi 100 itu kan karena di sini per 100 berarti pasti 2 angka di belakang koma ya. Di atas kan sudah 2, berarti tinggal tulis 2 angka. Berarti tinggal cari juga yang dekat dengan ini. Jawabannya adalah nomor 9. 48% dikali 0,65. Persen itu kan sama dengan per 100 ya. Jadi kalau 48% berarti 48/100. Ini kalau dirubah menjadi pecahan desimal, karena per 100 berarti harus 2 angka di belakang koma. Ya, 0,48. 65% juga begitu, 65/100. Jadi kalau dijadikan pecahan desimal karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Nah, jadi boleh dituliskan seperti ini teman-teman. A adalah 0,48 dikali 0,65. Yang B 65% kan 0,65. 0,65 dikali 0,48. Nah, kalau bentuknya seperti ini, 0,48 dan 0,65, B-nya 0,65 dan 0,48,
Ini sebenarnya komutatif ya, komutatif. Komutatif itu sama dengan pertukaran. Jadi pertukaran ini berlaku kalau dia tambah dan kali. Jadi teman-teman kalau misalnya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ya tinggal ditukar saja, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ini namanya sifat komutatif. Berlaku di penjumlahan dan perkalian. Atau misalnya A dikali B. Ini juga sama dengan B dikali A. Ini bentuknya sama ya, 0,48 dan 0,65. Bentuknya hanya tertukar. Nah, kalau pertukaran itu berarti sifatnya komutatif. Artinya A itu sama dengan B. Oke, next kita ke soal nomor 10. P sama dengan 1 per X tambah 3. Q sama dengan X per 3 kurang 1. Diketahui X-nya adalah 1/4. Maka yang betul di sini pernyataannya yang mana? Maka P besar dari Q, P kecil Q, atau P sama dengan Q jika X-nya sama dengan 1/4. Untuk P dan Q, masing-masing kan ada X per 3. Jadi bisa kita anggap bahwa untuk P dan Q ini ada bilangan yang sama. Bisa kita misalkan dengan bilangan misalnya ini adalah 1 atau 2 ya, 2 aja. 2. Kalau X per 3 di sini 2, berarti di sini juga otomatis 2. Daripada kita gunakan lagi nih ya, bersusun nanti jadi pembagiannya. Jadi kita karena ya di sini X per 3 bisa dimisalkan X per 3 ini misalnya 2. Boleh juga teman-teman pakai pemisalan lain misalnya 10, 7, terserah ya. Misalnya ini 2. Jadi kalau di sini 2 berarti P kan P sama dengan 1 tambah 2. I-nya jadinya 2 kurang 1. 1 tambah 2 berapa? 3 ya. 2 kurang 1 berapa? 1. Berarti kesimpulannya P lebih besar daripada Q. Kita lanjut dulu nomor 11. Jadi 1 kurang 1/10 dikurang 1/100 dikurang 1/1000 dikurang 1/10.000. Ini yang paling besar berapa? 10.000. Ini pengurangan ya. Kalau pengurangan pecahan berarti penyebutnya harus sama. Oke, karena ini 10, ini kan penyebut 10, penyebut 10.000. Kita jadikan saja penyebut 10.000 ya. Ini kan satu ini kan bisa dirubah jadi 1/1 ya. Nah, 10.000. Supaya si 1 ini berubah jadi 10.000 berarti tinggal dikali 10.000 kan. Kalau ini dikali 10.000, jadi ini 1 supaya jadi 10.000. Berarti kan teman-teman tinggal kali 10.000. Kalau ini dikali 10.000 berarti di atas juga dikali 10.000. Dikurang 10.000 dibagi 10 supaya dapat 10.000 kan berarti ini pasti dikali 1.000. Supaya jadi 10.000 kan. Kalau ini dikali 1.000 berarti di atas juga dikali 1.000 berarti kurang 1.000. Ini lagi dikurang. Supaya jadi 10.000 berarti si 100 ini dikali 100. Berarti otomatis di atas juga dikali 100. Berarti dikurang 100. Nah, si 1.000 supaya kali dapat 10.000 berarti dikali 10. Berarti ini juga dikali 10. 10.000 ini kan sudah 10.000 ya, berarti tinggal dikurang 1. Kalau dikurang 1, 9 ya belakangnya. Berarti ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena 8 belakangnya. Ini kan 0, 0, 0, 1. Pasti 9 belakangnya. Sekarang teman-teman tinggal kurang 10.000 dikurang 1.000. Berapa itu? 9.000 ya. Dikurang. Ini kan 10.000 dikurang 1.000. 9.000 dikurang 100. 9.000 dikurang 100 berapa? 8.900 dikurang 10. 8.890 dikurang 1. 889B ya.